Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Melani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial view untuk tugas pertemuan 5. Pada kali ini, saya membahas mengenai list rendering V4, computer properties, import computed from view, watchers, import watch from view, template ref, dan recycle live. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai list rendering V4. List rendering V4 adalah digunakan untuk merender daftar data secara dinamis berdasarkan array atau objek. Sintak dasarnya adalah seperti ini codingannya. Baik, sebelumnya saya sudah membuat satu project feed menggunakan view untuk tugas 5 ini. Sebelumnya saya sudah menggunakan template hello world. Setelah dirunningkan hasilnya seperti ini. Di sini terdapat script untuk komponen dari JavaScript-nya, template untuk HTML-nya, dan style untuk CSS-nya. Nah, langsung saja kita mulai dari script-nya. Pertama kita membuat import ref-nya untuk membuat variabel yang reaktif. Selanjutnya kita ekspor yang kita import tadi, import default. Itu kita buat setup. Kita inisiasikan variabelnya menggunakan const product item. Selanjutnya kita menggunakan variabel const untuk produknya. Di mana kita terdapat ID-nya 1 dengan nama produk yang kita hendak tambahkan yaitu laptop. Stoknya itu 10. Paste saja di atas ini. Keyboard tadi. Jadi kita buat return untuk mengembalikan produk tadi yang telah kita tambahkan berupa produk item dengan nama produknya. Ada produk item.
Ini ada produk. Selanjutnya, dalam template HTML-nya, kita menggunakan unordered list. Menggunakan UL. Di sini ada bagian listnya. Listnya menggunakan v4. Produk. Oke. P-nya produk titik ID. Sama dengan produk. Produk. Dari codingan yang saya buat ini, terdapat kita menggunakan import ref from view. Ref di sini untuk menunjukkan variabel reaktif dari view tersebut. Dan kita menggunakan export default menggunakan setup. Di mana setup ini untuk komposisi API-nya. Untuk mendeklarasikan keadaan dan fungsi yang akan digunakan dalam komponen. Selanjutnya kita membuat variabel reaktif berupa product item. Produk item ini adalah array kosong yang kemungkinan akan kita gunakan untuk menyimpan elemen referensi dalam daftar produk. Selanjutnya kita membuat daftar produknya tersebut dengan variabel produk. Produk ini berisi array dari ID 1 laptop dengan stoknya 10, ID 2 dengan nama mouse dengan stok 8, dan ID ketiga dengan nama keyboard dengan stok 2. Selanjutnya kita mengembalikan variabelnya agar bisa digunakan dalam template berupa produk item dengan produk. Selanjutnya kita menggunakan template dari HTML tersebut menggunakan daftar produk unordered list.
elemen HTML yang digunakan untuk membuat daftar tidak berurut. Dan kita menggunakan sintak dari V4 tersebut untuk menampilkan daftar produknya. Selanjutnya kita menggunakan key product ID. Ini untuk mengidentifikasikan setiap item agar rendernya lebih efisien. Dengan ref product item mengikat setiap elemen dari list tersebut. Selanjutnya kita menampilkan nama produk dan stok yang tersedia. Setelah membuat codingan ini, kita lihat di feed-nya tadi, kita jalankan, maka tertampil laptop dengan stok 10 dan mouse stok 8 dan keyboard dari stok 2. Selanjutnya, sintak dari komputer properties. Komputer digunakan untuk menghitung nilai yang bergantung pada data lain dan hanya akan diperbarui jika definisinya berubah. Hal ini lebih efisien dibandingkan metode karena hasilnya di cache. Berikut ini adalah codingan dari computed properties. Baik, saya akan mencontohkan codingannya. Terdapat scriptnya. Kita buat menggunakan export default. Ya, first name-nya yaitu Andi, dan last name-nya koma, koma. Ini kita completed. Full titik. Di titik first name plus titik name. Bagian template-nya ini kita menggunakan elemen div paragraph. Full penjelasan dari codingan di sini terdapat export default, di mana kita untuk menentukan komponen view yang merupakan sintak dasar dari view tersebut. Selanjutnya terdapat datanya untuk fungsi yang mengembalikan objek dengan properti yang digunakan dalam komponen. Seperti first name-nya terdapat nama Andi dan last name-nya namanya Santoso. Selanjutnya terdapat sintak dari computed itu sendiri. Computed ini digunakan untuk membuat properti yang dihitung secara otomatis berdasarkan data lain. Terdapat full name. Di sini kita mengembalikan fungsi dari first name dan this last name. Selanjutnya terdapat dari template HTML-nya di sini menggunakan div.
dengan paragraf dengan nama lengkap full name di sini. Full name di sini akan mengembalikan fungsi dari gabungan dari first name dan last name tersebut. Setelah dijalankan codingannya, maka ia akan seperti ini. Nama lengkap Andi Santoso. Selanjutnya terdapat watchers. Watch digunakan untuk memantau perubahan pada variabel tertentu dan mengeksekusi fungsi setiap kali ada perubahan nilai. Berikut ini adalah implementasinya dari watchers itu sendiri. Di scriptnya kita menggunakan import ref dan watch from view. Selanjutnya kita akan deklarasikan variabel dari response message. Gunakan ref variabel reaktif kita yaitu hello view. Selanjutnya kita menggunakan watchers itu sendiri untuk memantau perubahan pada message kita tadi. Menggunakan sintaknya yaitu watch message, koma, disitu ada ini new value, koma, value. Mana ini menggunakan console log dan kita akan menampilkan dari message itu sendiri. Console titik log. Berubah dari ini. Selanjutnya kiri dengan penutup koma. Channel benar. Bagian template di sini kita menggunakan div. Ada class-nya. Itu container. Kita input heading 2 yaitu view watcher.
example, contoh watcher example. Selanjutnya di sini kita menggunakan input. V model sama dengan stage placeholder sesuatu. Pesan saat ini titik 2 Nah, pada bagian script ini, dalam komponen JavaScript ini menggunakan script setup, di mana kita untuk mengimpor dari ref dan watch. Mengimpor ref ini membuat variabel reaktif, sedangkan watch untuk menyatukan perubahan keadaan. Di mana keadaan reaktif kita berupa message tadi. Message kita memiliki value yaitu hello view. Selanjutnya terdapat watches untuk pemantau perubahan data, di mana terdapat sintak dari watch, message channel, new value, all value. New value ini adalah nilai baru setelah perubahan, dan all value ini terdapat nilai sebelum perubahan tersebut. Dan kita akan mencetak menggunakan konsol di mana message berubah dari all value menjadi new value dalam JavaScript-nya. Selanjutnya terdapat dalam template HTML-nya, di sini terdapat kelasnya container dengan heading 2 yaitu view watch example, di mana kita diminta untuk menginput dalam view model message tersebut ketik sesuatu. Saat pengguna mengetik message diperbarui secara otomatis. Dan terdapat paragraf yaitu pesan saat ini dan menampilkan message tersebut. Selanjutnya setelah kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita juga bisa menambahkan pesan halo. Maka ia akan terus terjadinya perubahan sesuai dengan konsep dari watchers tersebut. Selanjutnya terdapat template ref. Ref dalam template view memungkinkan kita untuk mengakses elemen DOM ataupun instan komponen secara langsung. Biasanya kita menggunakan view model untuk binding data ke elemen, tetapi dalam beberapa kasus kita butuh akses langsung ke elemen, misalnya memfokuskan input atau mendapatkan tinggi elemen. Disinilah template ref berguna. Berikut ini adalah codingan dari template ref tersebut. Dan saya implementasikan dalam Visual Studio Code kita. Setup, import lagi bagian ref, bagian import bagian ref untuk variabel reaktifnya from view. Oke. Selanjutnya kita membuat referensi untuk elemen input yang kita buat nanti menggunakan const
input ref. Selanjutnya kita buat fungsi untuk memfokuskan input kita. Kita definisikan variabelnya const focus input sama dengan kosong di sini. Kita pakai if input ref titik value. Di mana input ref di sini value titik fokus. Dari seperti biasa menggunakan div, ada heading 2, contoh template yang kita menggunakan input ref dengan input tersebut menggunakan type to text, tipenya itu text. Selanjutnya bagian class foldernya tersebut kita menggunakan ketik sesuatu titik. Button add klik dengan fokusin tadi. Input kita fokus ke input. Dari codingan ini kita menggunakan import ref untuk membuat variabel reaktif. Selanjutnya kita membuat referensi menggunakan const input ref. Awalnya null dikarenakan akan tersambung menggunakan input elemen menggunakan input ref tersebut. Selanjutnya fungsi untuk fokus input kita di sini, di mana fokus input kita adalah fungsi yang memeriksa apakah input ref titik value ini ada yang sudah terhubung. Jika ada, maka ia akan dilanjutkan menjadi input fokus tersebut. Selanjutnya terdapat pada bagian template di sini menggunakan heading 2 untuk menampilkan contoh template ref tersebut, di mana kita menggunakan input ref tersebut dengan type-nya teks dengan pada tempat ketik sesuatu. Button klik di sini gunanya untuk tombol klik yang fungsinya untuk memanggil fungsi input fokus input tersebut, yang memberikan fokus input tersebut. Selanjutnya jika kita jalankan, maka ia akan muncul seperti codingan di bawah ini. Contoh template ref-nya kita ketik sesuatu. Dan kita akan bisa menginputnya. Nah, sintaks selanjutnya terdapat life cycle hooks.
Lifecycle hooks adalah fungsi yang menjalankan pada tahapan tertentu dalam siklus hidup sebuah komponen. Implementasinya dalam kasus terdapat pada codingan selanjutnya. Lifecycle hooks adalah fungsi yang dijalankan pada tahap tertentu dalam siklus hidup sebuah komponen view. Hooks ini berguna untuk menjalankan kode tertentu seperti mengambil data dari API, mengatur event listener, atau membersihkan sumber daya sebelum komponen dihancurkan. Berikut ini adalah codingan dari lifecycle hook. Langsung saja kita mulai. Kita hapus codingan kita sebelumnya ini. Kita buat script. Selanjutnya kita menggunakan template. Dan kita menggunakan style. Pada script ini kita buat setup. Dan kita membuat import lagi. Ref. Habis itu onMountState. Dan onMountState. Di mana kita akan menggunakan variabel const message sama dengan ref lalu const count penjumlahan sama dengan ref increment const increment sama dengan kosong aja dulu const titik value, maka di sini akan terus bertambah increment kita. Lifecycle hook dipanggil ketika setelah komponen dimuat. On state console log hancur. Ini kita akan dimuat. Sementara kalau on state maka dia akan menampilkan console.log log
dan template menggunakan div lagi. Heading 2 contoh cycle hook, dimana ada paragraf lagi kita pakai tampilkan pesannya. Hitungan 2 kita menggunakan button klik. Add klik increment. Dan error pada penggunaan titik koma. Pada bagian ini terdapat import ref dan onMounted serta unmounted. Ref ini untuk memanggil variabel reaktif, kalau onMounted ini komponen dari lifecycle hook yang dimuat saat komponen selesai dimuat. Dan onMounted ini adalah sebuah panggilan dari lifecycle hook untuk komponen yang akan dihancurkan. Selanjutnya kita membuat variabel reaktifnya, terdapat message, hello view, dan constant ini untuk menyimpan variabel yang angka yang awalnya 0. Selanjutnya ada fungsi untuk menambah nilai count tersebut, di mana increment dari jumlah count titik value ini akan terus bertambah. Selanjutnya lifecycle hook dipanggil setelah komponen dimuat menggunakan onMounted tadi. Dipanggil setelah komponen selesai dimuat di DOM tersebut. Sedangkan onUnmounted ini dipanggil setelah komponen dihapus dari DOM. Biasanya digunakan untuk pembersihan event pendengar, event listener, interval, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya pada bagian template HTML di sini terdapat heading 2 yaitu contoh lifecycle hook, dan kita menggunakan pMessage untuk menampilkan teks dari variabel message tersebut, dan P untuk paragraf dari hitungan ini memanggil variabel dari count tersebut. Selanjutnya terdapat button click, di mana kita akan mengklik button tersebut, terdapat increment yang terus bertambah. Selanjutnya terdapat style dari CSS yang belum kita tambah. Maka hasil codingannya seperti ini. Dan hitungannya akan terus bertambah. Codingan dari semua sintak dari list rendering V4, habis itu ada computed properties, selanjutnya ada watchers, habis itu template ref dan lifecycle hook. Dimana di sini terdapat kita untuk bagian dari daftar produk, kita bisa menambahkan, mengurangi, habis itu mencari produk yang hendak kita cari di sini. Dan ini juga kelanjutan dari codingannya.
terdapat template dari JavaScript, HTML, dan CSS-nya. Implementasinya dalam codingan yaitu di sini. Di mana template div untuk pembagian kelasnya kontainer terdapat daftar produk. Daftar produk menggunakan input vModel search query untuk mencari produk yang hendak kita cari. Ada button kliknya untuk menambah tombol untuk menambah produknya. Serta dan juga ada vModel new product stock, yaitu produk terbarunya dalam jumlah stok. Dan kita bisa menambahkan nama produk barunya beserta stoknya. Selanjutnya terdapat unorder list, di mana produk listnya bisa kita lihat di sini menggunakan filter dari ID produk itu tersebut. Selanjutnya ada button klik, di mana untuk menekan pada tombol tersebut. Dan juga ada produk namanya dan produk stoknya. Pada bagian scriptnya terdapat import ref. Ref di sini untuk membuat variabel reaktif, serta computed, di mana untuk membuat nilai yang dihitung sebagai computed property. Selanjutnya ada watch untuk mengamati perubahan variabel, dan onMounted untuk menjalankan kode saat komponen dimuat berdasarkan view tersebut. Di sini kita bisa mengekspornya, ada search query untuk mencari query-nya, untuk nama produk baru, nama produk stok terbaru, dan nama-nama produknya. Di sini terdapat ID-nya nomor 1 yaitu laptop dengan stok 10, dan ID kedua ada mouse dengan stok 5, ada ID ketiga dengan nama keyboardnya dengan stok 2. Selanjutnya kita bisa memfilter produk tersebut menggunakan computed property tadi. Selanjutnya ada watch tadi untuk mengamati perubahan variabel dari stoknya tadi. Produknya bisa makin lama makin habis, dan nanti akan inputnya itu. Stok produk hampir habis ketika dia produknya lebih kecil dari 3. Selanjutnya onMounted ini untuk menjalankan kode saat komponen dimuat. Dan ada produknya, menambahkan nama produknya tidak boleh kosong. Dan stoknya minimal harus 1. Ketika nambahkan stoknya minimalnya harus 1. Selanjutnya terdapat const dari new ID. ID tersebut bakalan terus bertambah berdasarkan value-nya tadi. Ada nama produk baru dan stok produk baru tersebut. Ketika stok produk barunya ditambahkan, maka produk stoknya akan terus bertambah. Jika tidak, maka terdapat stoknya habis. Return-nya itu untuk mengembalikan fungsi dari search query tadi tersebut. Habis itu nama produk barunya dan nama produk stok tersebut. Ada produknya dan filter produk. Ada juga untuk menambahkan produk dan reduce stoknya tadi. Di sini terdapat di sini terdapat dari style CSS-nya tadi. Ada kontainernya untuk membuat kontainernya, bagian max-nya, margin, dan posisi teksnya ada di tengah untuk input pencariannya. Ada width, padding, margin, border, dan border radius. Begitu juga untuk kontainer untuk input produk. Habis itu input produknya. Ada juga bagian tombol tambah produk. Begitu juga daftar produk, ada step itemnya. Nah, hasil dari codingan ini sendiri terdapat di ini dia, feed view-nya.
Ketika kita hendak mencari laptop, maka ia akan muncul nih bagian laptopnya dengan stok 10. Ketika kita hendak menambahkan produk baru kita misalnya fan, kipas, dengan jumlah stoknya ada 10. Nah, di sini maka dampak muncul dari fan kita stoknya ada 10. Demikian pembahasan saya mengenai tutorial dari list rendering V4, habis itu computed properties, menggunakan import computed from view, habis itu watchers, dan import watch from view, template ref, dan lifecycle hook. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.